dibaca gaib itu ada nggak ritualnya? Ya ritualnya ya patrap kunci, patrap paweling, patrap micil, patrap singkir. Itulah yang disebut pembangkit sedulur papat kalimo pancer. Nah, kodanya diri, yang artinya kesadaran diri ini mengendalikan pikiran ketika pikiran kita itu ingin berasumsi kepada orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, berpikir buruk kepada orang lain. Ini kan titik kundalinya kan ada di kesadaran diri atau kodanya diri. Ya, itu. Jadi berpikir buruk ini ketika kita sadar kan stop sendirian karena sadar kan stop. Pembatin buruk kepada orang lain, nah ini di stop. Bersahwat, jadi ketika kelamin kita itu bersahwat, berkeinginan menjolimi orang lain, berkeinginan jahat kepada orang lain. Kalau kita sadar diri, tahu diri, tidak lupa diri, berarti di sini sudah bisa mengendalikan titik tiga singgasana ini. Kita kembali ke Gusti Pak Lasmidi ya. Yeah. Bahwa tadi disebutkan bahwa semua manusia itu kan punya Gusti. Iya. Ketika manusia sudah meninggal, Gusti ini kemana Pak? Ya kembali ke asal usulnya, kepada sangkan paraning dumati kalau dia sudah selesai menjalankan hidupnya untuk mencapai kesempurnaan abadi tadi. Jadi manusia yang sampurna nepati yang tak sebut tadi itu kembali ke asal usulnya. Kalau dia nggak kembali ke asal usulnya, kalau nggak sampurna, nggak bisa kembali kepada kepada Dat Maha Suci hidup. Nah itu dia yang disebut gentayangan itu tadi. Nanti dia akan mencari tempat lagi inkarnasi, gitu. Mencari raga lagi. Jadi itu kan inkarnasi ya, mencari wadah lagi. Jadi menurut saya pribadi itu sesuai dengan apa yang tak kaji itu di situ. Jadi bukan kalau bukan ke surga atau ke neraka. Bagaimana kita kembali ke surga atau ke neraka sedangkan kita yang menciptakan Dat Maha Suci hidup atau Tuhan itu. Kok larinya ke sana? Mau sumbernya dari sini. Ini kan wis enggak sinkron toh, Mas. Gitu loh. Tuh. Namun kalau saya harus mengatakan cawe-cawe dengan keyakinan dan kepercayaan orang lain, artinya saya sudah cawe-cawe di sini kan kememoran saya ada karma tersendiri buat saya, yaitu akibat cawe-cawe ini kan ada karmanya. Saya nggak berani kalau sudah ditanya tentang menetel itu sebenarnya nggak berani menjawab karena setiap manusia punya hak dan kepercayaan kewajiban masing-masing sesuai versinya sendiri-sendiri. Terus ini Pak, ini mungkin kembali ke awal tadi ya. Ini masih ada kaitannya dengan Gusti tadi. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa orang itu berbuat maksiat dan sebagainya itu kan karena beliau itu belum menemukan Gusti. Ketika orang mengalami ODGJ, itu Gustinya kemana? Itu ada dua penggalian, ada dua gambaran ya. Saya sebut gambaran ODGJ. Ada yang dia sudah terpilih atau dipilih manunggal dengan Dat Maha Suci hidup, hanya raganya masih dalam proses kontrak ya. Ada yang tidak terpilih dikarenakan sesuatu yang kita nggak bisa
nggak bisa menjelaskan, di situ kan banyak ya prosesnya. Tapi yang pertama tadi itu secara sadar diri saya menyatakan ada bagian orang katakan gila itu ya, gila itu sudah dipilih. Kenapa saya bilang begitu? Karena di situ dia sudah tidak memikirkan tentang duniawi, bahkan dia hidup pun nggak sadar. Kalau dia itu sudah sebagai manusia ini kan nggak sadar, artinya berarti sisi manusianya kan sudah nonaktif ya. Betul. Nah, itu loh ya, berarti dia tinggal hidup dan maha hidup yang tahu. Gitu. Dan orang yang saya katakan seperti tadi itu kan sudah nggak bisa atau menjolimi orang lain, fitnah orang lain, apalagi mencari-cari kesalahan orang lain, nggak bisa. Menyadari bahwa dirinya sebagai manusia saja nggak sadar kan kalau dia manusia ya. Tuh kalau versi saya, nggak tahu untuk versi yang lain. Nah, ada yang kedua itu, tapi sebenarnya sama yang disebut gila itu kan nggak ngerti ya. Iya. Itu bukan karma ya. Bukan karma gitu. Bukan. Kalau saya itu menghakiminya secara real, saya mengatakan itu bukan karma karena nggak tahu. Nggak tahunya bukan nggak tahu tentang diri. Ya pokoknya itu sudah nonaktif. Orang nonaktif itu kan nggak ngerti apa-apa, apalagi sampai dikasih pencerahan begini. Menggali siapa Gustiku yo nggak ngerti ya. Tapi nggak ngerti ini kan alami. Bukan nggak ngerti karena tidak sadar diri. Itu kalau versi saya. Mas, kalau kita kepengen ketemu dengan namanya Wahyu Pecah Gaib itu ada nggak ritualnya? Kalau ritualnya ya ada. Ya ritualnya ya kunci, patrap kunci, patrap paweling, patrap mijil, patrap singkir atau ya itu kan ada kan, di situ kan ada. Ya ada baca-bacaan ada. Nah, baca-bacaan itulah yang disebut pembangkit sedulur papat kalimo pancer gitu. Dengan membaca bacaan itu kita telah memanggil sedulur papat kita untuk menyatu dengan pancernya. Nah, kalau sebelum dia manunggal kan secara gambarannya kan ruhnya ini kan ngapit rogo ya. Ngapit rogo berarti kan menjaga seperti kalau digambarkan kan di tengah ini ada perwujudannya seperti ini ya. Kalau jari ini kan ini pancernya, ini sedulur papatnya ya. Kalau ini sudah dikaji dia akan menyatu jumeneng sing darani jumeneng dateng maring dating sun kan iki. Artinya urip sejati apa sejatine ngurip iki wis manunggal menyatu. Itu tinggal antara hidup dan maha hidup itu sendiri. Tuh. Ada istilah roh, nyawa, sukma. Niku sami napa benten? Roh, nyawa, sukma. Mungkin beda silsilah ya. Tapi kebetulan saya belum. Kalau sukma itu versi saya itu sikon ya. Kalau roh itu kan pemberian. Iya. Kalau nyawa itu kan manusia yang hidup itu disebut ada nyawanya. Itu ya. Jadi kesatuan nyawa masuk ini disebut nyawa kan. Kalau bersama mungkin seperti itu ya. Tapi kalau persis saya itu kesadaran saya itu di situ. Jadi roh dan nyawa itu sebenarnya sama. Tapi kalau sukma itu sikon, kesadaran yang ini loh, halusinasi atau vibrasi esensi kesaktiannya sedulur papat ini. Dia menggunakan esensinya ini sukma ini kesaktiannya sedulur papat kalimo pancer itu ya. Wong katakan dukun santet gitu yang digunakan itu yang di. Tapi kalau roh dan nyawa itu hampir sama gitu. Tapi beda ya Pak ya. Kalau sebenarnya sama sih Mas, tapi itu
karena saya hanya menyikapinya dengan urip ya, urip dengan sedulur papat kali mepancer itu pemberian ya, berwujud sebagai roh. Ya, mungkin nyawa itu kalau ini coba nanti tak tanya sama guru saya ini. Iya, jadi ada kalau pertanyaan itu memang ya natural, nggak ngerti ngomong ngerti, gua di tapui wong ya Mas ya. Iya.